Dampak kebencanaan pada orang dewasa. Jika dilihat dari keterbatasan pengalaman hidup yang berakibat pada kurangnya keterampilan dalam penyelesaian masalah, serta kemampuan mengekspresikan perasaan maupun kebutuhan-kebutuhannya, kelompok anak-anak tampak mengalami dampak trauma bencana yang sangat serius. Meskipun demikian, kelompok orang dewasa juga mengalami dampak trauma yang berat loh. Karena ketika melihat kenyataan bahwa setelah bencana, tanggung jawab orang dewasa terasa semakin berat. Orang dewasa diharapkan dapat merawat, melindungi anak-anak dan juga orang lanjut usia. Ketika berbicara tentang dampak trauma bencana orang dewasa, menarik untuk dilihat bagaimana gender mempengaruhi reaksi dan dampak trauma bencana. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan mengalami trauma, apalagi perempuan dari kalangan ekonomi rendah dan lansia. Perempuan sangat rentan menjadi sasaran kekerasan karena dinilai sebagai pihak yang lemah, dan perempuan yang ditinggal mati suaminya karena bencana tidak dapat menghindari kenyataan hidup bahwa ia harus membesarkan anak-anaknya sendirian dan menjadi kepala keluarga menggantikan suaminya yang meninggal. Mereka pun dituntut untuk berpikir keras bagaimana tetap bertahan di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi akibat bencana. Laki-laki, kelompok ini seringkali terabaikan dalam berbagai program kemanusiaan. Penyebabnya adalah laki-laki, khususnya laki-laki dewasa, dianggap memiliki kemampuan untuk dapat menghadapi pengalaman traumatis dengan kekuatan fisik yang dimilikinya. Hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian utama akibat bencana membuat laki-laki merasa sangat tertekan memikirkan kondisi perekonomian keluarganya, karena ia sudah tidak lagi bekerja. Secara psikologis, hal ini mempengaruhi perasaan bermakna terhadap dirinya sendiri sebagai seorang laki-laki dan kepala keluarga. Membantu dan mendampingi orang dewasa. Usaha membantu dan mendampingi orang dewasa mengatasi trauma semakin tepat jika disesuaikan dengan periode pasca bencana. Pada periode tanggap darurat, segera setelah bencana terjadi, pertolongan psikologis pertama atau psychological first aid tepat untuk dilakukan. PFA memberikan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman yang hilang atau terganggu. Adapun 5 langkah dalam PFA. The first, penuhi kebutuhan mendesak. Pemenuhan kebutuhan akan rasa aman merupakan sesuatu yang utama. Pertolongan fisik juga merupakan sesuatu yang penting sesegera mungkin setelah bencana. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Namun, perlu diingat loh, untuk menceritakan tentang berbagai pengalaman, termasuk penghayatan terhadap pengalaman traumatik, bukanlah sesuatu yang mudah. Jika penyintas tak ingin menceritakan keluh kesahnya, maka kita tidak boleh untuk memaksanya. Selanjutnya, menerima perasaan yang diekspresikan penyintas. Hindari menyalahkan dan menasehati penyintas karena penghayatan trauma yang dialaminya. Yang keempat, melakukan tindak lanjut, seperti mempertemukan keluarga yang hilang, memberitahu di mana mereka bisa mendapatkan kebutuhan mereka, dan bantuan untuk merencanakan suatu aksi pribadi yang konkret dan realistis untuk menghadapi situasi yang terjadi. Dan yang terakhir, rujukan. Penyintas yang merasa sangat terganggu dengan masalah psikologisnya, ataupun penyintas yang tampak tidak berespon atau tidak menunjukkan hasil terhadap usaha pertolongan psikologis yang diberikan juga dapat dipertimbangkan untuk dirujuk ke pihak lain yang menyediakan bantuan atau ahli. Adapun usaha-usaha dalam membantu pemulihan orang dewasa. Namun, dalam usaha membantu pemulihan orang dewasa, ada prinsip yang penting yang harus diperhatikan, seperti berdayakan komunikasi nonverbal, kemudian kesetaraan, kemudian kerahasiaan, kemudian keterlibatan aktif, kemudian netralitas, independensi, melibatkan tradisi atau budaya lokal, dan hati-hati dalam penggunaan istilah. Adapun kegiatan yang disarankan bagi orang dewasa, seperti kegiatan untuk mengatasi atau mengekspresikan perasaan atau emosi negatif, dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, serta kegiatan untuk meningkatkan rasa bermakna. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.